kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan untuk Shine Fellowship, ibadah Shine Fellowship setiap minggunya. Dan kali ini kita akan melihat dari kitab Roma pasal yang keempat, melanjutkan pembahasan untuk surat Paulus kepada jemaat di Roma. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan menolong kami di dalam jam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Mampukan kami oleh kuat kuasa Roh-Mu, berikan kami semangat untuk kami boleh tekun dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kekuatan oleh Roh Kudus-Mu untuk hidup di dalam ketaatan. Bantu setiap kami dalam kelemahan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat dari kitab Roma atau surat Paulus kepada jemaat di Roma di pasal yang keempat, melanjutkan pembahasan kita. Dan kitab Roma ini kembali satu kitab yang unik karena membahas tentang prinsip dasar hal-hal kekristenan, di mana Paulus menjelaskan mengenai keselamatan oleh kasih karunia yang kita terima dengan iman. Nah, kita sudah melihat di pasal yang pertama, kedua, dan ketiga bagaimana Paulus membangun pembahasan dan penjelasan itu dan menunjukkan bahwa sebagai manusia yang berdosa kita membutuhkan kasih karunia Allah untuk diselamatkan. Nah, di pasal yang keempat ini dia melanjutkan apa yang sudah
menjadi pembahasan dia, terutama di pasal yang ketiga ketika dia mulai masuk dan berbicara mengenai tradisi dan pemahaman orang-orang Yahudi, dan dia mau meluruskan dan menjelaskan hal itu. Nah saudara, kita lihat di pasal yang keempat ayat yang pertama. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Nah, seperti tadi saya katakan bahwa di pasal yang ketiga Paulus sudah berbicara mengenai keselamatan yang diterima dengan iman dan bukan dengan upaya atau kekuatan manusia untuk mencapainya. Nah, Paulus juga sudah menyinggung bahwa tradisi dan praktik keagamaan Yahudi itu tidak memberikan keselamatan itu, atau tidak memimpin atau membawa kepada keselamatan itu. Orang Kristen Yahudi di Roma mungkin akan bertanya atau melihat apa yang Paulus sampaikan itu, dan mereka mungkin akan bertanya begini: bagaimana doktrin pembenaran oleh iman ini berhubungan dengan sejarah kita? Mereka mungkin berkata bahwa Paulus mungkin mengatakan bahwa doktrin itu disaksikan oleh hukum Taurat dan para nabi. Kalau demikian bagaimana dengan Abraham? Nah di sini Paulus akan menjawab hal itu. Paulus menerima tantangan itu dan menjelaskan bagaimana Abraham diselamatkan. Abraham disebut bapa kita, terutama oleh orang Yahudi. Nah, di sini mengacu pada keturunan alami dan jasmani dari orang Yahudi, di mana mereka percaya dan tahu bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Tetapi di pasal yang keempat, nanti kita lihat di ayat yang ke-11, Paulus menjelaskan bahwa Abraham juga disebut bapa dari semua orang yang percaya, artinya semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Lalu di ayat yang kedua, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ayat yang ketiga, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, Paulus mulai dengan menunjukkan bahwa Abraham sendiri dibenarkan di hadapan Allah, bukan karena perbuatannya, terkhusus dalam hal ini adalah sunat, tetapi oleh percaya atau oleh imannya. Paulus membawa pembacanya kembali kepada pengalaman Abraham sebagaimana dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Abraham telah mengalahkan raja-raja yang menyerang Sodom, yang menawan Lot keponakannya itu, dan itu kita lihat di pasal yang ke-14 dari kitab Kejadian. Lalu setelah kemenangan itu Abraham khawatir, apakah nanti raja-raja itu akan menyerang kembali? Nah, Allah kemudian menampakkan diri kepada Abraham dan meyakinkan bahwa Tuhanlah perisainya dan upahnya yang besar. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Tetapi hal yang paling diinginkan Abraham adalah seorang anak laki-laki, seorang ahli waris. Dan Allah telah menjanjikan kepada dia seorang anak. Tetapi janji itu saat sampai di mana Abraham menjalani kehidupannya sampai di pasal yang ke-15 dari kitab Kejadian, janji itu belum dipenuhi. Nah di sini saudara, bahwa saat itulah Tuhan menyuruhnya untuk melihat ke bintang-bintang. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ada janji yang diberikan. Tuhan berjanji. Dan Abraham percaya kepada janji Tuhan itu. Kata Ibrani yang diterjemahkan dengan kata percaya di dalam Kejadian pasal 15, artinya dia mengatakan amin. Nah, Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham dan Abraham menerima janji itu dengan mengatakan amin. Inilah iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Dia menerima dan percaya meskipun dia belum melihat hasilnya itu. Lalu saudara, kata memperhitungkan di dalam Roma pasal 4 ayat 3 mengenai kepada Abraham, Allah memperhitungkan imannya itu sebagai kebenaran. Itu di dalam bahasa Yunani berarti bahwa dimasukkan ke dalam rekening atau catatan seseorang. Ini adalah sebenarnya istilah perbankan dan kita akan melihat hal ini lebih jauh. Lalu ayat 4 dan ayat yang kelima, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, logikanya jelas bahwa pembenaran atau dibenarkan di hadapan Allah itu bukanlah sesuatu yang diupayakan, tetapi sesuatu yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma oleh iman. Kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-24 bahwa kita dibenarkan di dalam kasih karunia Allah dengan cuma-cuma. Nah, ketika seseorang bekerja, dia mendapatkan upahnya. Tetapi Abraham tidak bekerja atau berupaya mendapatkan keselamatan itu. Dia percaya kepada firman Allah. Yesus Kristuslah yang melakukan pekerjaan penebusan untuk keselamatan kita di kayu salib. Dan kebenarannya diperhitungkan kepada atau menjadi milik Abraham karena iman Abraham itu. Jadi Abraham imannya melihat ke depan. Lalu saudara di ayat yang kelima, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, catatan penting bahwa ini bukan berarti Allah senang atau membiarkan keadaan kita yang hidup di dalam kedurhakaan itu atau menjadi orang durhaka itu. Ingat, kita dibenarkan bukan karena kefasikan kita, tetapi kita dibenarkan terlepas dari kefasikan kita itu.
Kemudian saudara, lihat di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Seperti itu juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi dari Abraham, Paulus mengutip Mazmur Daud untuk memberikan penekanan akan hal itu. Ini adalah kutipan dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Nah, Daud dalam Mazmur itu menggambarkan sukacita dan ucapan syukur dari orang yang sadar atau tahu benar bahwa dosanya diampuni. Daud membuat dua pernyataan yang menakjubkan di sini. Yang pertama, Allah mengampuni dosa dan memperhitungkan kebenaran itu kepada orang yang percaya, terlepas dari usaha atau perbuatan orang itu atau upaya orang itu. Yang kedua, Allah tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Dengan kata lain, bahwa begitu kita dibenarkan, catatan kita berisi kebenaran Kristus yang sempurna dan tidak akan lagi diperhitungkan dosa-dosa kita itu. Orang Kristen melakukan dosa dan dosa itu diampuni. Kita sadar bahwa kita masih menjadi orang berdosa, tetapi bahwa di dalam Kristus kita menerima pengampunan Allah itu. Lalu saudara, Tuhan memang mencatat perbuatan kita sehingga dia memberi upah kepada kita ketika nanti Yesus datang. Ini hal yang luar biasa bahwa Allah mengetahui akan keberadaan kita, akan keadaan kita di mana kita melakukan hal yang benar dan hal yang salah, di mana kita bersemangat di dalam Tuhan, namun juga ada masa di mana kita menjadi lemah, tetapi dia memilih untuk mengasihi kita dan menunjukkan kasih-Nya. Dan saat kita berdosa dan kita menyadari akan hal itu, kita datang dengan pertobatan yang sungguh di dalam Dia, dosa kita diampuni. Dan hal ini ditekankan juga oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Lalu kembali kepada hal Mazmur di sini yang dikutip oleh Paulus, bahwa Daud tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang berdosa, orang yang bersalah. Kita lihat bagaimana dia berdosa dengan Batsheba, dan dia tahu bagaimana menjadi orang yang berdosa itu. Tetapi juga dia tahu bahwa keseriusan dari dosa, dan saat dia menyadari akan mengerikannya dosa itu, dia juga mengerti bahwa ketika dia diampuni itu adalah berkat yang besar. Dia tahu seperti apa kemudian yang Paulus nyatakan dalam Roma pasal 4 ayat 6 hingga ayat yang 8 ini. Berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan karena berdasarkan perbuatannya itu. Jika Daud dihakimi berdasarkan perbuatannya saja, Allah yang adil harus menghukumnya. Namun dia tahu bahwa melalui pengalaman hidupnya, apa yang dimaksud dengan berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Allah memberikan pengampunan yang sempurna. Kebenaran ini kiranya membuat kita semakin bertumbuh dalam hubungan dan iman kita di dalam Allah yang mengampuni, menebus kita dan tidak memperhitungkan kesalahan kita, dan yang mau untuk kita ada di dalam hubungan kasih dengan Dia. Kemudian saudara, lihat di ayat yang ke-9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang yang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, Paulus di sini mengangkat pertanyaan lebih jauh mengenai dampak dan jangkauan dari kebaikan Allah ini. Apakah hanya bagi orang Israel ataukah kepada mereka yang keturunan Abrahamnya saja? Ataukah juga diberikan kepada orang lain? Nah, seperti yang telah kita lihat bahwa orang-orang Yahudi sangat menekankan hal sunat dan hukum Taurat. Jadi jika seorang Yahudi ingin menjadi orang yang benar di hadapan Allah, dia harus disunat dan mematuhi atau mentaati seluruh hukum Taurat. Nah, Paulus menjelaskan di dalam Roma pasal 2 ayat 12 sampai 29 bahwa harus ada ketaatan di dalam hati kepada hukum Taurat itu. Dan sunat yang sesungguhnya adalah sunat di dalam hati. Ketaatan yang bersifat eksternal atau penampilan luar itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan orang berdosa yang terhilang, karena Allah melihat dan menilai hati kita. Lalu saudara, lihat di ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Nah, Paulus lebih jauh menjelaskan bahwa kebenaran yang diterima atau yang diperhitungkan kepada Abraham itu bahkan sebelum dia disunat. Artinya bahwa hal itu, mengenai kebenaran itu, dia dibenarkan bahkan bukan dengan apa yang dia lakukan atau dia upayakan. Artinya bahwa bukan berdasarkan sesuatu yang bisa dia lakukan, tetapi kepada apa yang Allah berikan. Lalu mengapa sunat menjadi sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada Abraham, sebuah tanda itu?
Itu adalah tanda dan meterei. Roma pasal 4 ayat 11 menjelaskan hal itu. Sebagai tanda, sunat adalah bukti bahwa Abraham adalah milik Tuhan dan percaya kepada janjinya. Sebagai meterei, itu adalah pengingat baginya bahwa Tuhan telah memberikan janji dan akan menepatinya. Orang-orang percaya saat ini, kita saat ini, dimeteraikan oleh Roh Kudus Allah. Efesus pasal yang pertama ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Dan kita juga mengalami sunat rohani itu, yaitu pemurnian di dalam hati kita. Kolose pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Lalu kembali kepada Roma pasal yang ke-4, lihat di ayat yang ke-13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Perhatikan saudara bahwa sampai pada saat ini Paulus terus berbicara dan menekankan mengenai hal iman, dibenarkan di dalam iman. Nah, Paulus masuk semakin jauh untuk meluruskan pemahaman orang Yahudi bahwa mereka dibenarkan karena memelihara hukum Taurat. Paulus menunjukkan bahwa bahkan jika ditarik sampai kepada Abraham, di mana hukum Taurat itu bahkan belum ada, hal dibenarkan oleh iman itu sudah dinyatakan dengan dibenarkannya Abraham oleh imannya itu. Jadi ketika kita melihat akan hal itu, prinsip mengenai kebenaran dan dibenarkan di dalam iman itu bukanlah hal yang baru, tetapi sudah dinyatakan bahkan kepada Abraham. Abraham dibenarkan bahkan sebelum hukum Taurat diberikan. Dan fakta ini dibahas Paulus di dalam Roma pasal 4 ayat 13. Dan nanti kita akan lihat di ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17. Nah, kata kuncinya di sini adalah janji. Abraham dibenarkan dengan mempercayai janji Tuhan, bukan dengan mentaati hukum Taurat. Karena hukum Taurat melalui Musa belum diberikan pada zaman Abraham. Janji kepada Abraham murni melalui kasih karunia Allah. Nah, pertanyaan kembali kepada kita yang sudah menerima janji Allah, yang menerima penyataan Allah, yang Kristus sudah datang dan menyatakan kemuliaan Allah itu kepada kita. Bagaimana kehidupan kita menatang dan melihat janji Allah itu? Kemudian saudara lihat di ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Yang Paulus maksudkan di sini bahwa dengan adanya hukum Taurat, maka mereka mengetahui atau kepada mereka dinyatakan hal dosa itu. Hukum Taurat memberikan ketetapan dan aturan dalam hubungan mereka dengan Allah, hubungan mereka dengan sesama, dan ketetapan akan aturan itu saat dilanggar jelas menjadi dosa, pelanggaran atau dosa. Sehingga nanti Paulus juga akan mengatakan bahwa oleh hukum Tauratlah orang mengenal akan dosa itu. Nah, sehingga kita mengerti dan melihat di sini bahwa hukum Taurat bukanlah jalan kepada keselamatan, tetapi adalah bagaimana menunjukkan kepada kita standar kekudusan Allah. Dan saat kita melihat itu, kita tahu kita tidak bisa mencapai itu dengan kekuatan, kemampuan, dan bahkan ketaatan kita sekalipun. Tetapi di situ kita melihat bahwa kebutuhan kita akan pertolongan Allah, kebutuhan kita akan kasih karunia Allah, dan kabar baiknya adalah bahwa Kristus telah menyelesaikan semua itu bagi kita. Dengan penebusan di atas kayu salib, dengan menanggung dosa dan kesalahan dan hukuman atas dosa itu bagi kita. Dan kita menerima kebenaran yang Allah berikan. Saudara, kemudian kita lihat di sini ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15 kembali. Bahwa sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Bahwa kedua hal itu tidak bisa berjalan bersama. Bahwa kita tidak bisa melihat bahwa oke, kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah plus perbuatan baik yang kita lakukan. Tidak, atau ketaatan yang kita lakukan terhadap hukum Taurat itu. Tidak. Nah, kembali di ayat yang ke-15, karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa hukum Taurat membukakan dan menyatakan kepada kita standar kekudusan Allah dan menunjukkan kepada kita kebutuhan akan juru selamat itu. Ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Karena itulah kebenaran didasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ayat 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah, dan kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi Allah. Ada banyak hal yang bisa kita lihat di sini, bahwa ini untuk menunjukkan bahwa pembenaran oleh iman itu menjadi satu-satunya jalan yang bisa memimpin kepada keselamatan. Fakta bahwa Abraham dibenarkan oleh kasih karunia Allah dan bukan hukum Taurat membuktikan bahwa keselamatan adalah untuk semua orang yang percaya, baik dia orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Dan Paulus menegaskan di sini, Abraham adalah bapa dari semua orang yang percaya,
baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Nah, penekanan yang menarik, kembali saudara lihat di ayat yang ke-17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Iman Abraham di sini Allah perhitungkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Fokus dan poin dari iman Abraham adalah kepada Allah itu sendiri. Kepada pribadi Allah yang berkuasa, berdaulat atas segala sesuatu dan mampu menunjukkan dan membawa keselamatan itu. Lihat di ayat yang berikut saudara, 18 hingga ayat yang ke-21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Di sini kita melihat bahwa betapa indahnya iman Abraham itu. Keteguhan iman Abraham adalah pada janji Tuhan dan bukan pada keadaannya. Dikatakan bahwa sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Abraham tidak melihat pada keadaannya dan mengatakan bahwa oke, kalau Tuhan membuktikan sesuatu baru saya akan percaya. Di sini dikatakan bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Dia percaya kepada apa yang sudah Allah katakan dan sampaikan kepada dia. Nah, kecenderungan kita terkadang bahwa kita ingin menuntut bahwa Allah harus menunjukkan segala sesuatu baru kita bisa percaya kepada dia. Ingat saudara bahwa Allah bekerja di luar dari yang bisa kita bayangkan. Dan dialah yang mengatur kehidupan kita. Kita tidak bisa mendiktai Allah. Saat kita datang kepada dia, kita perlu mengerti dan datang dengan kerendahan hati. Mengetahui, menyadari bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Dan apa yang dia katakan itu ya dan amin. Dan bagian kita adalah percaya kepada apa yang Allah firmankan. Bagian penggenapannya adalah hal yang Allah mau kerjakan. Itu adalah bagian yang akan Allah kerjakan. Dan saat Allah mengerjakan itu akan menjadi kesaksian yang indah bagi setiap kita yang percaya. Nah, salah satu alasan mengapa Allah menunda memberikan kepada Abraham dan Sarah seorang anak laki-laki adalah untuk membiarkan semua kekuatan alami mereka menurun dan kemudian menghilang. Mereka menjadi tua. Dan dengan demikian mereka bisa menyaksikan kebesaran dan kasih Allah yang ajaib, yang mana berkatnya selalu tepat pada waktu yang Allah tentukan. Bahwa terkadang Allah perlu untuk membawa kita di dalam kondisi di mana kita menyadari bahwa pertolongan itu hanya bisa datang dari Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa menolong dan memampukan kita. Nah, perhatikan saudara, frasa imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ini menunjukkan bahwa Abraham mengerti apa yang dimaksud dengan prinsip hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kemudian di ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ingat saudara, di sini dikatakan bahwa tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Kebimbangan, keraguan, kegelisahan, itulah yang sering membawa kita kepada hal ketidakpercayaan. Dan ini menjadi hal yang berbahaya saat kita mulai meragukan akan kasih Allah dan mempertanyakan kebaikan Tuhan itu. Abraham bukan saja kuat dalam imannya, tetapi di sini dikatakan bahwa ia diperkuat dalam imannya. Allah mau untuk menguatkan iman kita. Berdoa dan minta untuk Tuhan menguatkan iman kita, terutama di saat-saat kita merasa lemah, kita merasa gelisah, kita butuh akan kekuatan dan bahkan kita merasa ragu apakah kita akan mampu melewati tantangan yang ada di depan kita. Minta Allah untuk memperkuat iman kita. Yang terakhir saudara, lihat di ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Paulus menunjukkan bahwa prinsip dibenarkan oleh iman itu bukan saja berlaku kepada Abraham, tetapi diperluas kepada orang percaya. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Penekanan yang jelas di ayat yang ke-23 ini. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Kembali kita lihat bahwa prinsipnya jelas, bahwa lewat penebusan Kristuslah kita dibenarkan. Semua fakta ini membuat iman Abraham menjadi sesuatu yang lebih indah. Dia tidak memiliki Alkitab untuk dibaca.
Dan di sini dia hanya memiliki janji Tuhan yang Allah berikan kepada dia. Dia hampir sendirian sebagai orang percaya. Dan bahkan dikelilingi oleh orang-orang dan bangsa-bangsa kafir pada saat itu. Dia tidak bisa melihat ke belakang kepada catatan para pahlawan iman. Dan sebenarnya dia justru membantu menulis catatan itu dengan kesaksian hidupnya bagi kita. Namun Abraham percaya kepada Allah. Ini adalah penekanan yang kuat yang diberikan di sini. Orang-orang saat ini memiliki Alkitab yang lengkap. Kita memiliki Alkitab yang lengkap untuk dibaca dan dipelajari. Kita punya persekutuan, gereja. Dan kita dapat melihat kembali mengenai para pahlawan iman yang dicatat dalam sejarah gereja dan dalam Alkitab. Tetapi menyedihkan bahwa justru banyak orang menolak untuk percaya. Sehingga menarik bahwa pertanggungjawaban kita pada zaman ini lebih besar. Nah, saya mengutip dari Spurgeon. Dia mengatakan bahwa semua orang percaya yang sejati seperti Abraham akan mau hidup dalam ketaatan. Ketaatan artinya iman dalam tindakan. Kita harus berjalan dalam langkah-langkah iman seperti Abraham. Imannya tidak tinggal diam. Ia mengambil langkah dan kita harus mengambil langkah-langkah ini juga dengan mentaati Allah. Karena percaya kepada dia. Iman yang tidak disertai dengan perbuatan adalah iman yang mati. Dan iman yang mati itu bukanlah iman yang menyelamatkan atau membenarkan. Jadi kita perlu mengerti. Disinilah sejalan dengan apa yang Yakobus nyatakan di dalam suratnya. Dan menarik bahwa Yakobus pun mengangkat contoh yang sama dengan Abraham. Tetapi menunjukkan penekanan mengenai apa yang Abraham lakukan. Apakah apa yang ditulis oleh Yakobus bertentangan dengan Paulus? Tidak sama sekali. Tetapi justru saling melengkapi satu sama lain. Nah, kita berbicara tentang iman dan iman yang menyelamatkan di dalam Yesus, penting untuk ditekankan bahwa yang dimaksud dengan percaya kepada Kristus adalah percaya kepada karyanya di kayu salib, kemenangannya atas dosa, kematiannya yang menyelamatkan kita itu. Ada banyak iman palsu yang tidak bisa menyelamatkan. Dan hanya iman yang di dalam Kristuslah atau iman kepada Yesus yang menebus kita, iman kepada apa yang Yesus kerjakan di kayu salib dan melalui kebangkitanlah itu yang menyelamatkan kita. Hal tentang kebangkitan Kristus kembali memiliki tempat yang penting dalam penebusan kita. Karena itu menunjukkan kepuasan Allah yang sempurna dengan pekerjaan Kristus di kayu salib. Membuktikan bahwa itu sebenarnya adalah pengorbanan yang sempurna yang Allah lakukan, Allah kerjakan. Dan Kristus tetap sempurna meskipun dia menanggung dosa dunia. Sehingga kita bisa percaya dan menaruh pengharapan kita di dalam dia. Saya ingin menutup dengan hal ini, saudara. Bahwa dalam pasal ini Paulus dengan jelas menunjukkan bahwa perjanjian lama sama sekali tidak bertentangan dengan Injil keselamatan oleh kasih karunia melalui iman. Sebaliknya, bahwa itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Dan Abraham dibenarkan melalui iman adalah pola bagi kita orang percaya yang juga dibenarkan oleh iman dan menerima kasih karunia Allah itu. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan. Hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bantu setiap kami dalam kelemahan kami untuk memahami kehendak Tuhan dan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Perlengkapi setiap kami oleh kuat kuasa Roh-Mu. Bantu setiap kami oleh kelemahan-kelemahan kami dan tuntun pimpin sertai kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Terus memberkati dan menolong kami bahkan di dalam masa pandemi ini. Tuhan berikan kami kekuatan, perlindungan Allah ada bersama kami dan kiranya kami terus berjalan di dalam kasih karunia-Mu, di dalam ketaatan kepada Engkau untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.